Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang buku fikih dakwah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Mansur. Dari sekian banyak buku yang berjudul fikih dakwah, buku ini masih tergolong yang paling lengkap dan lengkap. Buku ini wajib dimiliki oleh siapapun yang telah memutuskan untuk menceburkan diri ke dalam dakwah. Ditulis oleh seorang ulama dan dai yang besar di kalangan Ikhwanul Muslimin yang tidak dapat diragukan lagi pengalamannya dalam dunia dakwah. Penjelasannya jernih, sistematis dan sangat kritis, tapi tidak menghakimi terhadap berbagai metode dakwah yang lazim diterapkan oleh umat Islam, sekaligus terus berupaya meneladani cara-cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tahapan-tahapan dakwah. Yang pertama, tahapan pengenalan atau ta'arif, yakni tahapan memperkenalkan dan menyampaikan ide dan pemikiran kepada khalayak ramai di setiap lapisan masyarakat. Dari tahap pengenalan, terdapat karakteristik. Yang pertama, tujuan hanya kepada Allah. Yang kedua, tugas terberat. Yang ketiga, dalam tahapan pengenalan ini seperti filosofi tim sepak bola. Yang keempat, amah, harokah, zohirah. Yang kelima, jalannya sukar dan panjang. Yang keenam, pengusungnya sedikit. Yang ketujuh, mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedelapan, jalan pintas menuju surga. Yang kedua, ada tahap pembinaan atau takwin. Tahapan yaitu tahapan memilih atau menyiapkan kader dan mendidik mereka. Mereka dipilih dari orang-orang yang telah menyambut seruan dakwah. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan atau tanfidz. Tahapan ini yaitu tahapan beramal dan menjadikan setiap insan produktif. Ketiga tahapan ini berjalan bersamaan karena ketiganya merupakan kesatuan dalam dakwah. Karena itu, seorang dai yang berdakwah di samping memilih dan membina kader, pada saat yang sama dia juga melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Dan ketiga tahapan tersebut mesti terlaksana secara bergandengan sebagai rencana kebaikan. Tantangan dakwah. Yang pertama, manusia berpaling dari dakwah. Rintangan pertama di jalan dakwah yang akan dihadapi oleh pendakwah adalah penolakan manusia dari seruan dakwah. Seolah-olah telinga mereka tersumbat. Jika penolakan ini semakin besar sedangkan semangat dai makin melemah, lalu ia hanya mau berdakwah jika dakwah diterima, bisa dipastikan ia akan gagal. Ia tidak bisa diharapkan lagi untuk terus berada dalam kafilah dakwah ini. Yang kedua, ejekan dan olokan. Manusia memiliki tabiat mudah marah jika ada yang memperlakukannya dengan perlakuan buruk. Namun, Islam mengajarkan kepada umatnya secara umum, khususnya di medan dakwah, agar kita melatih diri untuk menerima segala perilaku yang tidak menyenangkan seperti caci maki. Yakinlah bahwa ini tidak mengurangi martabat kita. Yang ketiga, ada penyiksaan. Penyiksaan banyak bentuk dan macamnya. Seorang dai terkadang mendapat gangguan pada agama, harta, keluarga, dan kehormatannya. Gangguan terkadang datang dari orang yang kita dakwahi dengan inisiatif pribadinya atau bisa pula dari orang lain yang memusuhi dakwah. Mereka menggunakan orang-orang yang lemah untuk mengganggu dakwah karena tidak memiliki alasan argumentatif untuk menolak dakwah. Maka dilakukanlah tekanan, ancaman, bahkan pembunuhan para dai.
Mereka mengira dengan tindakan itu dapat membungkam suara kebenaran atau memadamkan cahaya Allah, tapi kelirulah sangkaan mereka. Yang ketiga, harta, tata, dan keluarga. Yang keempat, harta, tata, dan keluarga. Rintangan para dai datang juga dari harta, tata, dan keluarganya. Dengan lisan. Jika tidak bisa juga dengan lisan, kita akan mengajak dengan perbuatan. Contohnya, kita bergerak duluan, otomatis teman-teman kita akan mengikuti kita. Yang ketiga, dengan doa. Jika tidak bisa dengan lisan dan perbuatan, maka kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati mereka, karena Allah Maha Pembolak hati manusia. Selanjutnya, strategi dakwah masa kini. Yang pertama, jangan jauh dari Al-Quran dan hadis. Maksudnya, kita jangan jauh dari Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran adalah pedoman. Al-Quran dan hadis adalah pedoman untuk umat manusia. Yang kedua, ikut mentoring atau halakoh. Yang ketiga, semangat membaca dan menulis. Kita harus semangat membaca buku-buku Islami. Setelah banyak membaca, kita akan menuangkannya ke dalam tulisan. Yang keempat, memenuhi karakteristik Muslim sejati. Sepuluh karakter Muslim sejati. Yang pertama, salimul akidah atau akidah yang bersih dari segala kemusyrikan. Yang kedua, sohihul ibadah, ialah ibadah yang dilakukan dengan cara yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ada matinul khuluq, yaitu akhlak yang baik dan terpuji. Yang keempat, qawiyul jism, yaitu fisik yang kuat. Yang kelima, mutsaqaful fikri, yaitu berwawasan luas. Yang keenam, mujahadul li nafsihi, yaitu mampu melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, harisun ala waqtihi, yaitu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kedelapan, munazamun fi syunihi, yaitu disiplin dalam segala urusan. Yang kesembilan, qadirun ala kasbi, yaitu mandiri dan mampu bekerja. Yang kesepuluh yaitu nafiun li ghairi, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, pembahasan pada bab 1 dan bab 2 buku Fikih Dakwah telah selesai. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.